Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Bahari. Di sini saya akan membahas tentang determinasi seks dan juga sex link atau tautan seks. Dalam ruang lingkup genetika, sebuah pola hereditas. Oke, masuk pada yang awal yaitu determinasi seks. Pengertiannya adalah penentuan satu jenis kelamin organisme yang ditentukan oleh kromosom seks atau yang disebut dengan gonosom. Penentuan ini dipengaruhi oleh dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor lingkungan dan juga faktor genetik. Faktor lingkungan ini biasanya terdapat pada spesies non-mamalia, ya berdasarkan pada tingkatan suhu ketika masa inkubasi telur. Sedangkan faktor genetik ini berdasarkan pada tautan kromosom pada gonosom pada spesies mamalia. Perbedaan antara kedua faktor ini. Yang pertama, faktor lingkungan. Dapat dilihat pada ordo Crocodilia dan Testudinata yang didasar pada pengaruh suhu ketika masa inkubasi telur. Pada ordo Crocodilia, contohnya adalah aligator, ketika masa inkubasi telur, suhu berada di bawah 25 derajat Celcius, maka perkembangan telur akan menjadi kelamin betina. Sedangkan apabila suhu di atas 32 derajat Celcius, maka menjadi jantan. Pada ordo Testudinata, yaitu contoh spesies adalah kura-kura, jika telur mengalami inkubasi pada suhu di atas 31 derajat Celcius, maka semua akan berkembang menjadi betina. Sedangkan apabila suhu di bawah 20 derajat Celcius, maka akan menjadi jantan. Yang kedua adalah faktor genetik. Terjadi pada seluruh mamalia. Faktor ini ditentukan oleh kromosom seks atau gonosom. Yaitu apabila kromosomnya adalah XX, maka akan berkembang menjadi betina. Sedangkan kromosom XY akan menjadi jantan. Oke, sekarang masuk ke macam-macam penentuan jenis kelamin. Terdapat 5 macam. Yang pertama adalah XY, XO, ZW, ZO, haploid, dan diploid. So, yang pertama, yaitu XY. Jenis ini terdapat pada spesies lalat buah atau Drosophila dan juga manusia. Pada manusia, apabila kromosom yang terdapat adalah XX, maka akan terjadi perkembangan menjadi wanita dengan ditandai dengan tumbuhnya organ vital wanita. Sedangkan apabila kromosom terdapat adalah XY, maka akan didapati perkembangan menjadi pria dengan adanya pertumbuhan testis, penis, maupun adanya hormon testosteron maupun juga pada wanita adalah progesteron. Pada Drosophila sama seperti halnya pada manusia. Kan tetapi pada Drosophila ini memiliki perbedaan di jumlah kromosom. Pada manusia terdapat 46 total kromosom, terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Sedang pada Drosophila terdapat 8 kromosom terdiri dari 6 autosom dan 2 gonosom. Pada Drosophila ini, apabila terdapat kromosom XX, maka ia adalah jenis kelamin betina. Sedangkan apabila ada kromosom XY, maka dia adalah jenis kelamin jantan. Apabila dilihat dari bentuk kromosomnya, terdapat perbedaan antara jantan dan betina. Pada betina terlihat antara kromosomnya adalah seperti dua batang yang sama persis, sedang pada jantan apabila dilihat dari bentuk kromosomnya terdapat satu batang dan yang satunya adalah batang seperti huruf V. Baik, masuk yang kedua yaitu tipe XO. Tipe ini dapat kita jumpai pada Ordo Orthoptera,
Yaitu contohnya adalah pada belalang. Pada belalang ini terdapat 12 pasang kromosom yang terdiri dari 11 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Pada belalang tidak memiliki kromosom Y, akan tetapi kromosom belalang jantan dapat ditulis dengan XO. Yang berarti adalah XO itu berarti kan adalah bahwa dia terdapat satu gamet X dan gamet O merupakan gamet yang netral. Sedangkan nih, pada kromosom betinanya memiliki kromosom yaitu XX. Lanjut ke tipe ZB. Tipe ini dapat dijumpai pada beberapa jenis kupu-kupu, ikan, dan beberapa reptilia dan burung. Contohnya adalah pada kromosom jantannya kita tahu yaitu terdiri dari ZZ, yaitu homogametik atau terdiri dari 2 pasang gamet yang sama, serta pada betinanya terdiri dari ZW, disebut adalah heterogametik atau terdiri dari 2 gamet yang berbeda. Lanjut ke tipe ZO. Tipe ini dapat kita jumpai pada jenis unggas-unggasan seperti itik, bebek, maupun ayam. Pada kelamin betinanya berkromosom yaitu ZO, yaitu membawa jenis gamet Z dan O yang bersifat netral. Pada gamet jantannya bertuliskan kromosom ZZ, yaitu homogametik atau terdiri dari 2 kromosom yang sama. Lanjut ke tipe haploid dan diploid. Tipe ini dapat dijumpai pada spesies lebah. Pada lebah betina jumlah kromosomnya adalah 32 dengan sifat diploid dapat simbol dengan 2N. Sedang pada lebah jantan hanya mempunyai jumlah kromosom itu 16 bersifat haploid simbol dengan N, atau perhatikan pada lebah jantan hanya membawa setengah sifat dari induknya. Hal tersebut dikarenakan adanya peristiwa parthenogenesis, yaitu kelahiran lebah jantan ini tanpa adanya proses fertilisasi. Oke, lanjut pada link seks atau tautan seks. Apa sih itu tautan seks? Tautan seks dapat diartikan yaitu sifat yang dibawa di dalam kromosom seks atau gonosom. Contohnya adalah gini, gen SRY. Gen SRY ini bertautan di kromosom Y, atau dapat kita sebut bahwa gen SRY ini membawa sifat hanya pada kromosom Y. Fungsinya apa sih ini? Fungsinya yaitu untuk membuat pemilik kromosom Y menjadi laki-laki. Maksudnya adalah adanya perkembangan organ reproduksi seperti testis dan penis atau sejenisnya. Contoh pada manusia, kebanyakan sih adalah penyakit. Contoh adalah penyakit yang bertautan pada kromosom X, yaitu hemofilia buta warna. Sedangkan pada kromosom Y terdapat gen kebotakan serta rambut di telinga. Contoh penurunannya pada manusia. Pada tadi kromosom X tadi terdapat penyakit yaitu hemofilia serta buta warna. Kebetulan dua-duanya ini bersifat resesif. Karena hal tersebut, maka lelaki akan lebih rentan untuk terkena penyakit X resesif ini. Buktinya adalah sebagai berikut. Misal, pada penyakit buta warna, apabila ada kedua orang tua terdiri dari ibu dengan buta warna karier serta ayah yang normal disilangkan, akan mendapatkan gamet berupa X C, maksudnya adalah X dengan buta warna carrier, dan X kemudian gamet X dan Y. Ketika disilangkan di dalam papan catur, didapati bahwasanya kepada keturunan yang pertamanya adalah terdapat cewek yang dia itu carrier buta warna. Sedangkan pada cowoknya dia adalah fix penderita buta warna. Oleh karena itu dapat disimpulkan pada penyakit dengan tautan
resesif, kelamin cowok akan lebih rentan untuk mengidapnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bye.